pilih calon presiden anu bukan partai. Siapa? Siapa? Suka nonton TV? Siapa? Anies. Ogah, kagak mau gua. Rakiri. Sampaikan ke dunia, seluruh pecinta kejuaraan jiwa di benua mana saja, ketika 2024 mencoblos untuk memilih presiden, pilih Anies. Sepertinya itu tidak mungkin, Bapak. Jangan berharap sekali ya, Bapak ya. Jangan berharap ya kalau Anies menjadi presiden. Itu sangat tidak mungkin sekali. Bagi saya mustahil, Bapak. Jadi jangan repot-repot promosi untuk dia. Dia tidak pantas untuk menjadi presiden. Tapi kalau ahli pidato saya setuju. Bahkan dia juara 1 sedunia. Itu saya setuju. Jadi untuk Bapak Anies itu cocoknya menjadi juara 1 pidato seluruh dunia ya. Kalau untuk menjadi presiden aku rasa mohon maaf sepertinya kok tidak mungkin itu loh ya. Jangan berharap. Pak Anies tidak kenal apa? Baru ketemu ketika beliau mencalonkan gubernur ya. Abah bikin maklumat untuk Ikhwan DKI untuk memenangkan Anies. Pak Anies tidak tahu suara pertama Pak Anies untuk gubernur ini apa? Suara pertama Anies Baswedan untuk gubernur nomor 1 apa? Inilah bahayanya ya kalau seorang ulama sudah berkecimpung di bidang politik, apalagi untuk menghimbau umatnya memilih salah satu calon, salah satu tokoh. Itu menurut saya sudah bukan kapasitasnya, menurut saya sudah terlalu ya, dan itu mustahil sekali gitu loh. Lawang Jawa mandek-mandek nih omongan, ini justru malah penipu. Itu menuhankan diri, percuma. Dan aku rasa tidak pantas disebut guru, tidak pantas disebut ulama, tidak pantas disebut ustadz. Menurut saya inilah dajjal sesungguhnya yang bisa memecah belah, yang bisa menghancurkan umat, yang membuat umat bingung, membuat umat yang awam ini tidak punya kendali. Jadi buat teman-teman jangan kalian ikuti ustadz yang seperti ini ya. Rasul saja tidak berani, memastikan itu tidak berani. Itu hanya kebetulan saja, dia benar itu kebetulan saja gitu loh. Kalau prediksi saya ini hanya prediksi. Saya bukan atas dasar kebencian saya bilang seperti ini ya. Tapi ini hanya prediksi saja. Kalau Anies itu belum pantas. Dan bagi saya tidak mungkin, mustahil Anies bisa menjadi presiden tahun 24. Oke? Kalau tahun nanti kita nggak tahu. Tapi kalau untuk tahun 24 aku belum mendukung. Dan sepertinya mustahil. Ini sepertinya ya dugaan loh ya. Saya tidak memastikan diri, saya tidak berani itu. Karena saya bukan Tuhan, bukan seperti ulama ini, gitu loh. Nggak tahu, ini mungkin wakil Tuhan ini. Dia yang punya kunci surga ini. Kalau bagi saya, dilihat dari omongannya ini, tidak pantas disebut ulama. Jadi gubernur, sekarang berhenti gubernur, sudah berhenti. Katanya dicalonkan untuk manusia nomor 1 di kolonel Indonesia. Bukan dari partai. Itulah, nama itulah yang keluar dari mulut agung Abah Anom. Kata Anies. Berhentilah mengkultuskan diri, wahai para ulama, wahai para pemimpin, wahai para tokoh ya. Itu sungguh sangat menyesatkan rakyat, sangat menyesatkan umat ya, sangat menyesatkan jamaah. Bagi orang yang awam, tolong berhentilah mengkultusan, berhentilah. Tolong kembalilah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang pantas ya, yang pantas untuk kita sembah. Yang dialah yang maha menghendaki, bukan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad itu tidak berani loh, memastikan segala sesuatu itu tidak berani.
benar, walaupun hati pikirannya yakin, tapi tidak berani mengagungkan diri. Itu namanya sombong. Kalau masalah sombong, iblis saja bisa ahlinya, gitu loh. Masalah ilmu, iblis gudangnya. Abah hanya menyampaikan saja. Dan kalau Abah tidak milih dia, murid murtad. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangsa mana sih? Murid murtad. Oke teman-teman ya, saya menghimbau untuk kalian semuanya untuk menilai segala sesuatu itu jangan picik. Kalau orang sudah seperti itu aku rasa dia sudah menuhankan diri, itu sangat tidak pantas sekali, dan itulah dajjal. Fitnah-fitnah dajjal seperti inilah ya. Jadi inilah fitnah sesungguhnya. Jadi siapapun, tidak peduli sorbannya, tidak peduli orangnya, tokohnya, keturunannya, kalau sudah menuhankan diri sudah iblis, setan, dajjal, gitu loh. Tidak pantas disebut manusia. Ya, walaupun hafal Al-Quran, hadis, iblis pun bisa. Ya, jadi tolong untuk sahabat mata netizen, kalian harus lebih bijak diri ya. Kalian harus bisa menilai seseorang itu dari tutur kata dan omongannya. Pokoknya sudah menuhankan diri, sudah memastikan walaupun dia hafal Al-Quran, percuma. Toh pada kenyataannya nanti itu bisa dibuktikan. Jika seandainya dia bisa menjadi pemimpin, benar-benar bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi tokoh, dia posisinya di atas, dia akan menindas, dia akan mengafir-kafirkan kita, akan membid'ah-bid'ahkan kita, akan meneraka-nerakakan kita. Itu sudah pasti. Oke sahabat, tolong ya, kita lebih bijak diri. Lebih baik kita nggak usah ikuti aja ulama-ulama yang seperti ini. Walaupun sorbannya bagus, wangi, mulutnya harum, itu racun, busuk bagi saya. Oke? Apa gini cara-cara Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin? Menurut saya enggak. Ya kalau soal dukung Anies mah aku yang paling bicara, kan gara-gara dukung Anies. Nah, halo Ahmad Dhani, Egy Sujana, kurang apa? Kurang apa dia mati-matian pada waktu itu membela Anies? Kurang apa? Tapi faktanya dia sekarang, gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue WhatsApp dia. Gue bilang, Pak, kalau saya boleh milih sih, saya mendingan Bapak jadi gubernur lagi daripada jadi presiden, kata gue. Soalnya karena berlawanan dengan apa yang banyak orang yakin. komika ini adalah salah satu sahabat Anies juga loh. Maksud dan tujuannya dia berbicara seperti itu adalah karena Anies belum pantas. Dia merasa Anies itu belum pantas untuk menjadi RI 1. Dan dia menginginkan menjadi gubernur lagi untuk menjalankan, untuk meneruskan tugas-tugasnya, untuk mengerjakan PR-PR-nya, tidak ditinggalkan begitu saja. Itu maksudnya itu. Niatnya baik. Ini menurut saya adalah masukan dan sebuah kritikan. Oke? Kalau bicara soal sosok figur Anies Baswedan, saya sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI. Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu. Nah, kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau, ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Itu bukan kekurangan Bapak, tapi itu kelebihan. Kelebihannya lah dia sering lupa, ya. Jadi itulah jiwa-jiwa pengecut. Makanya kalau menilai pemimpin bukan hanya pandai bicara saja, ya, bukan hanya pandai pidato saja, tapi resapilah, renungilah, lihat, dengar dan rasakan. Itu sungguh penting untuk bagi kita ya, untuk melihat pemimpin kita. Kalau pemimpin sudah punya sifat menjelek-jelekkan orang lain, jatuhkan orang lain, caci maki, itu sudah pasti nanti akan mengutuk, ya toh. Sudah pasti itu akan mengutuk, dan juga sudah pasti akan mendiskriminasi kita nanti kalau misalkan dia benar-benar menjadi pemimpin. Itu ciri-cirinya. Oke? Dia pasti sukuisme, mementingkan sukunya. Suku lain pasti dibantai. Dia pasti mementingkan golongannya, bukan golongannya bantai. Dia
pasti mudah sekali untuk melupakan jasa orang lain karena dia punya sifat egoisme, ya. Betul? Betul. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Itu relawan bencana Anies Sandi. Kebetulan saya dimasukin sebagai salah satu dewan pakar. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi, dan bahkan audiensi pemuda Minang aja tidak ditanggapi beliau. Dengan ini kita bisa lebih bijak, dengan ini kita bisa lebih hati-hati. Kalau untuk memilih pemimpin itu sungguh benar-benar kita harus dari hati, ya. Kalau misalkan hati kecil kita itu melihat dia itu sepertinya tidak pantas kok, sepertinya ini ada sesuatu yang lain dan menimbulkan pertanyaan besar, sudahlah kita istikharah atau mungkin kita memastikan diri aja kalau itu benar-benar pemimpin yang memang benar-benar bukan rekomendasi dari Allah. Itu ya menurut saya, ya, bukan rekomendasi dari Allah gitu loh. Kalau kita keras hati, kita hanya pembenaran, kita hanya tujuannya adalah untuk melihat dia menang karena apa? Karena sosoknya ganteng, bersih, rapi, pintar ngomong, meyakinkan, manis sekali, semanis madu, bahkan lebih manis daripada madu. Ya, penipu aja seperti itu gitu loh. Makanya kita tertipu karena apa? Manis. Jadi yang manis-manis itu kayaknya kok menimbulkan diabetes. Jadi yang manis-manis itu sepertinya kok pahit malahan. Jadi carilah pemimpin yang apa adanya. Justru jangan cari pemimpin yang rapi, yang apa adanya itu loh, yang senang belusukan, dia nggak jijik dengan kotor. Kalau Anies nggak tahu lah, mungkin dia lihat cacing aja, ya nggak tahu lah. Itu tidak, menurut saya tidak pantas menjadi pemimpin Indonesia. Yang pantas menjadi pemimpin Indonesia adalah yang tahu hati kita sebagai seorang petani, yang tahu hati kita sebagai seorang pedagang, yang tahu hati kita sebagai seorang kuli, yang tahu hati kita sebagai seorang penambang, yang tahu kita itu susahnya, perihnya, sakitnya karena hujan panas, yang tahu rasanya di sawah, yang tahu rasanya di hutan, yang tahu rasanya di laut. Carilah pemimpin yang seperti itu, dan pemimpin yang mau merasakan seperti itu, yang suka belusukan. Kalau bisa Jokowi 3 periode, oke? Kalau bisa, kalau enggak ya cari yang bersinergi, yang mirip, yang konsekuen, yang sejalan seperti Jokowi. Jokowi adalah pemimpin yang ideal. Memang dia tidak bisa ngomong, tapi dia kerja nyata, oke? DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam? Ada PSI alasan, oke lah, perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dihalangi, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama. Egy Sujana, siapa yang tidak kenal dengan dia? Terutama Kadrunler, dia adalah salah satu dedengkot Kadrun, dia yang paling vokal waktu kemarin untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi di mulut dialah dia merasakan kekecewaan kepada Anies. Jadi ini patut kita jadikan bahan pertimbangan untuk menilai pemimpin di negeri kita ini, walaupun Anies telah didukung oleh Bapak Surya Paloh, oke, didukung Nasdem, tapi kita harus berpikir jernih bahwa sebuah partai politik juga ada kepentingan di dalam hal itu, oke? Yang keledai saya tidak mau, kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikan orang, dan tidak ada kesan ambisius, saya mau Anda ada. Tapi dia tidak lakukan itu, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Tidak ada, banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan. Oke guys, para kadrun, tobatlah, saatnya kalian tobat hari ini, mulai detik ini, mulai hari ini, tobatlah, sadarlah, oke? Tolong hargai mulut kita, hargai pendapat kita ya. Kalau kita ikut-ikutan caci maki, dulu Egy Sujana ini ahlinya itu,
dan sekarang sudah tobat ya, terus apa kalian tetap akan menjadi seorang caci maki dan pengutuk? Tolonglah, hentikan semua itu. Hentikan semua itu. Alam sudah membuktikan kepada kita. Alam sudah membuktikan kepada kita. Jawaban doa kita sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang caci maki mengutuk akan kalah, oke? Dan nanti siapapun itu, pokoknya bukan Jokowi, yang penting kita lebih bijak, kita sudah punya modal untuk mencari, untuk menilai pemimpin tahun 24. Kita sudah menancapkan kriteria mulai saat ini, dan nanti tahun 24 kita menentukan pilihan benar-benar sesuai hati dan pikiran kita, bukan karena dasar orasi, bukan karena dasar omongan, bukan karena dasar pidato, bukan karena dasar omongan orang lain yang berlabel ulama, berlabel tokoh, bahkan seperti Egi ini yang pengacara handal ya. Jadi oke lah, kita harus berbijak diri, apalagi di media ini. Pak Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik lah diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh, meresmikan gardu listrik pakai potong pita. That's very weird. Banyak program terutama yang kemarin itu extravagance mas, Formula E, JIS, sedangkan masyarakat mercusuar yang besar lah gitu loh. Mercusuar. Yes. Oke guys, sudah saatnya kita dewasa diri. Kita harus dewasa dalam segala hal, baik kita bertutur kata maupun bertindak, maupun kita bermedia, oke? Ayo, kita merubah diri. Tidak ada orang itu yang tidak pernah salah. Menurut saya semua orang pasti merasakan, pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan khilaf, tapi maafnya Allah itu lebih besar. Jadi yuk kita tobat, semuanya kita pasrahkan, semuanya kita libatkan. Jadi kita segala sesuatu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkultuskan, jangan terlalu ya mendewakan, menuhankan yang kita anggap itu adalah seorang guru maupun seorang ulama maupun seorang ustadz ya. Jadi hati-hati yang mengaku ulama, yang mengaku ustadz ya, karena kemuliaan itu tidak butuh pengakuan, oke? Yang benar-benar ulama, yang benar-benar ustadz tidak mungkin mengakui dirinya ustadz dan merasa ustadz dan bangga dengan keustatannya, oke? Ulama seperti itu aku rasa hanya ulama abal-abalan, dia tidak pantas disebut seorang ulama, dan kata-katanya pun sudah pasti itu adalah penipuan, oke? Jangan mau dicuci otak oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab, karena mereka para kadrunler ini, mereka yang saya sebut tadi, yang mengkultuskan diri, itu artinya adalah menuhankan diri. Nanti apabila ada kesalahan, apabila ya segala sesuatu yang dia omongkan tidak terbukti, dia akan bersembunyi dan lari, oke? Akan meninggalkan kita terjatuh semakin dalam, oke? Untuk sahabat mantan netizen, jangan lupa like, comment, and share. Jadi jadikan ini adalah sebuah diskusi yang menjadi edukasi, membuat kita terinspirasi. Yuk kita bangun bangsa ini dengan cara kita sendiri, oke? Salam damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, oke?